Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, untuk kelas 10 akuntansi, di video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita, yaitu perbankan dasar. Masih lanjutan dari video yang lalu, yaitu dengan judul besarnya simpanan dana giro. Nah, sekarang kita masuk ke yang D, yaitu pengertian cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, cek itu sama dengan dianya selembar kertas yang diberikan oleh si pemberi cek kepada orang lain yang di dalamnya itu dituliskan sejumlah uang. Nah, ibu contohkan misalkan dari perusahaan memberikan satu lembar cek yang berisi uang 10 juta ditujukan kepada perusahaan B. Nah, si perusahaan B bisa mencairkan uang yang ada di dalam cek tersebut tadi sebesar 10 juta apabila di dalam cek tersebut dicantumkan di Bank BRI misalkan. Nah, maka si perusahaan B wajib mencairkan uang sebesar 10 juta tadi yang ada di dalam cek itu hanya bisa di Bank BRI. Itu dia contoh cek ya. Ibu jelaskan sekali lagi untuk pengertian cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Fungsi dari cek itu sama dengan dianya sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Bedanya dengan uang, kalau dia uang kita jelas kita pegang uangnya bentuk rupa uang. Nah, kalau dia cek hanya selebaran kertas, tetapi di dalamnya itu tertulis sejumlah uang. Itu cek ya. Kemudian sekarang yang E, jenis-jenis cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud antara lain ada 5 jenisnya. Yang pertama dianya cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dengan jelas di dalam cek tersebut. Nah, cek atas nama ini di dalamnya itu sudah tertera nama yang akan dituju. Nah, itu dia untuk cek atas nama. Kemudian yang kedua dia ada cek atas tunjuk. Merupakan jenis cek yang merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas tunjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Nah, misalkan tadi ibu contohkan perusahaan memberikan satu lembar cek yang berisi uang 10 juta dan dapat dicairkan di Bank BRI. Nah, si perusahaan A memberikan kepada sekretarisnya. Sekretarisnya memberikan kepada si perusahaan B. Nah, tanpa si perusahaan B mencairkan, si sekretaris itu juga bisa mencairkan. Jadi, uang tunai yang 10 juta dalam cek itu, sekretaris langsung memberikan kepada si perusahaan B. Yang ketiga, dia ada cek mundur. Cek mundur merupakan jenis cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalkan ceknya ditulis sekarang, tapi tanggalnya tanggal lalu bisa. Itu dia jenis cek. Yang keempat, dia ada cek silang atau cross check. Merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang.
Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Nah, yang dimaksudkan di sini, tadinya satu lembar cek itu kita mau cairkan 10 juta dari si perusahaan A. Nah, ternyata oleh perusahaan A dia dimasukkan ke dalam jenis cek silang. Nah, di ujung ceknya nanti diberi tanda silang yang artinya cek tersebut tidak dapat diuangkan. Artinya kayak mana, Bu? Hanya bisa dimasukkan ke dalam rekening si perusahaan B. Itu dia. Terakhir dia ada cek kosong. Cek kosong atau blank check merupakan cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro. Maksud dari cek kosong ini gimana? Tadi si perusahaan A menyuruh sekretaris untuk mencairkan uang 10 juta, kan? Ternyata dari rekening si perusahaan A tidak cukup dananya 10 juta. Itu bagaimana, Bu? Bisa kita kembalikan kepada si perusahaan A. Sekarang kita masuk yang F, yaitu pengertian bilet giro. Pengertian bilet giro atau BG atau yang lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan pada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk bilet giro, surat perintah dari kita yang nasabah kepada bank yang memiliki rekening giro untuk dipindahkan sejumlah uang yang ada di dalam bilet giro tersebut ke rekening kita. Itu dia bilet giro. Di video selanjutnya juga Ibu jelaskan itu bilet giro apa ya anak-anak Ibu. Nah, syarat-syarat yang berlaku untuk bilet giro agar pemindah bukuan dapat dilakukan itu ada 8. Yang pertama, ada nama bilet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan, nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Itu tadi syarat-syaratnya ya. Nah, sampai sini dulu Ibu jelaskan untuk pengertian cek, jenis-jenis cek, dan pengertian bilet giro. Pertanyaannya yang pertama, biasa ya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba anak-anak Ibu sebutkan tadi syarat-syarat yang berlaku untuk bilet giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan. Tadi ada 8. Yang kedua, coba tuliskan 5 jenis-jenis cek. Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan cek ya. Tuh anak-anak Ibu, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa catatan beserta tugasnya dikirim ke WA pribadi Ibu. Sampai jumpa dan terima kasih.